Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara melalui penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami, menasihati kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami, dan menunjukkan kebenaran kepada kami. Sehingga kami, Bapa, bisa hidup seturut dengan firman-Mu dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membuat tema firman Tuhan hari ini, diurapi untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempelajari dari firman Tuhan, dari seluruh Alkitab, bagian-bagian di Alkitab tentang kata diurapi. Kemudian saya menemukan arti daripada diurapi itu adalah dipersiapkan, dipilih, ditentukan, ditetapkan, diperintahkan untuk melakukan tugas khusus dari Tuhan. Contohnya bisa kita lihat dari Tuhan Yesus ketika dia lahir, dari Lukas pasal 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, ini berbicara tentang Tuhan Yesus, dia disebut sebagai dia yang diurapi oleh Tuhan. Jadi dia orang yang dipersiapkan, yang dipilih, yang ditetapkan, ditugaskan untuk melakukan tugas khusus, yaitu tugas penyelamatan kepada kita manusia berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita mau melihat satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 3 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan di dalam bagian ini, Kristus diam di dalam hatimu. Nah, Kristus yang diam di dalam hati kita ini, inilah pengurapan yang daripada Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat bagian firman Tuhan yang lain dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan di sini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan dua bagian penting. Yang pertama tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus. Dan mereka disebut adalah orang-orang yang anti kepada Kristus, disebut antikristus. Tetapi bagian selanjutnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka disebut adalah orang-orang yang telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Di sini dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita aminkan perkataan firman Tuhan yang mengatakan, kamu telah beroleh pengurapan.
Bapak, Ibu, Saudara sudah beroleh pengurapan. Bukan akan, tetapi telah beroleh. Jadi telah diurapi. Jadi Bapak Ibu, mari kita setuju dengan firman Tuhan bahwa kita telah diurapi oleh Tuhan. Dan kata firman Tuhan selanjutnya di ayat yang ke-27, pengurapannya itu tetap, tidak pernah diambil dari hidup kita. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Itu di ayat yang ke-20 dikatakan, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan mengurapi setiap orang yang percaya dengan kehadiran Roh Kudus atau Kristus di dalam dirinya, maka pengurapan itu, kata firman Tuhan, tetap ada di dalam hidup kita. Ini membuat kita semakin bangga kepada Tuhan kita bahwa Dia mengurapi kita. Dan pengurapannya itu tetap. Pengurapannya itu menolong kita supaya kita mampu menjadi berkat, mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diurapi untuk melayani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan supaya kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita buka Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-44 dan 45. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan bukan untuk kita bangga-banggaan. Kita diurapi oleh Tuhan bukan untuk menyatakan diri kita hebat atau diri kita luar biasa. Tetapi kita diurapi oleh Tuhan supaya kita melayani. Supaya kita melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman Tuhan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kita diurapi oleh Tuhan supaya kita dipimpin oleh pengurapan itu untuk kita melayani, untuk kita menolong banyak orang, untuk kita memberi hidup kita untuk menolong orang agar orang-orang mengenal Tuhan kita dengan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengurapi kita? Tuhan mengurapi kita yaitu untuk melayani. Untuk melayani berarti kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan supaya kita menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi Tuhan Yesus. Bukan saksi kebesaran kita. Bukan saksi keberhasilan kita. Bukan saksi daripada keistimewaan-keistimewaan kita. Tapi kita dipanggil, diurapi, ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tugas khusus, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan menjadi saksi Tuhan Yesus, Bapak, Ibu? Yang dimaksud menjadi saksi Tuhan Yesus artinya kita memberitakan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Dia mau merendahkan diri
menjadi manusia. Kita memberitakan, kita menyaksikan bagaimana dia mau lahir di kandang domba demi menyelamatkan manusia. Kita memberitakan tentang kasihnya yang sangat dahsyat, yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kita terus memberitakan, menyaksikan tentang kasihnya yang peduli terhadap orang-orang yang sakit. Dia peduli terhadap orang-orang berdosa. Kita saksikan tentang penderitaannya demi menyelamatkan manusia. Kita saksikan kematiannya yang benar-benar telah menggantikan hukuman maut yang harusnya ditanggung oleh setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi Tuhan Yesus. Menyaksikan segala tentang Tuhan Yesus, termasuk kebangkitannya, termasuk kenaikannya ke surga, termasuk tentang harapan-harapannya. Bagaimana manusia yang berdosa ini bisa datang kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Dan kita diurapi, artinya diberi kuasa untuk menjadi saksi. Karena pekerjaan ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di dunia ini memberitakan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Kita melihat dan mendengar sendiri, baik itu dari televisi, baik itu dari internet, baik itu secara langsung, disampaikan berita-berita tentang Tuhan Yesus yang tidak benar, sehingga orang salah memahami Tuhan Yesus. Ketika berita-berita yang salah tentang Tuhan Yesus memenuhi dunia informasi, maka orang-orang di seluruh dunia bisa mereka menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diurapi, kita dipilih, kita ditetapkan, kita ditugaskan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, yaitu menyatakan segala sesuatu yang benar tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah panggilan untuk peperangan. Peperangan tentang informasi yang benar tentang Tuhan Yesus, dan peperangan melawan informasi-informasi yang salah tentang Tuhan Yesus. Ini adalah peperangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menyatakan apa yang benar. Untuk menyatakan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang menemukan ada dua informasi yang berbeda tentang Tuhan Yesus, mereka akan membandingkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka membandingkan informasi yang kita sampaikan tentang Tuhan Yesus dengan yang disampaikan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, maka bisa diperbandingkan. Kemudian Roh Kudus yang ada di dalam kita, pengurapan Roh Kudus itu akan memberkati kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan, sehingga mereka bisa menentukan, bisa menilai mana informasi yang benar tentang Tuhan Yesus dan mana yang informasi yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Jadi ini adalah panggilan yang sangat mulia Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melayani, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Firman Tuhan ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Siapa orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan tentu adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah keistimewaan pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita untuk menjadi saksi kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus bukan tugas yang mudah. Kita perlu bimbingan dari Tuhan. Kita perlu tuntunan dari Tuhan. Kita perlu terus membangun pengenalan akan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membangun pengenalan akan Tuhan, maka kita akan dimampukan melakukan tugas yang berat, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki banyak resiko. Ada penolakan, ada penerimaan, ada penganiayaan yang menanti kita. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang diurapi oleh Tuhan, kita yang ditentukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik, atau bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus yang lebih baik. Maka yang kedua, kita perlu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tekun mempelajari firman Tuhan. Kita mau melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Dikatakan seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula karena mereka bertekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan, maka kita melihat dan menyaksikan bahwa banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada masa itu. Padahal pada masa-masa itu orang Yahudi itu termasuk orang yang sangat sulit untuk diyakinkan. Tetapi karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran firman Tuhan, mereka mendapatkan informasi yang baik, informasi yang benar tentang Tuhan Yesus. Mereka menjadi bersemangat untuk memberitakan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun terus pengetahuan kita. Mari kita pelajari terus tentang Tuhan Yesus, sehingga kita tidak salah bersaksi tentang Tuhan Yesus, sehingga kita tidak sembarangan mengucapkan hal yang salah tentang Tuhan Yesus. Ketika kita mengucapkan hal yang salah, maka kita termasuk bagian-bagian dari orang-orang yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tekun mempelajari, baca Alkitab, membaca buku-buku tentang yang membahas tentang iman Kristen, tentang Tuhan Yesus, sehingga melalui buku-buku tersebut kita semakin terbangun iman kita, kemudian pemahaman kita diluruskan, semakin hari semakin benar, sehingga kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus, bagaimana kita bisa melayani lebih efektif lagi, yaitu adalah dengan membangun karakter hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat tentang bagaimana syarat-syarat pelayan Tuhan di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar membangun karakter hidup kita. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang tak bercacat artinya tidak cacat moral, ya, tidak cacat moral.
Contohnya terlibat dalam perselingkuhan, terlibat dalam perampokan, terlibat dalam perzinahan, dan kejahatan-kejahatan moral yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun diri kita. Kemudian dikatakan suami dari satu istri, kalau yang sudah menikah setia kepada pasangannya Bapak Ibu. Kemudian dapat menahan diri, tidak gampang marah, selalu memperhatikan dulu, mendengar, belajar mendengar. Jadi kita latih karakter kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan bijaksana merespon perkataan jemaat, merespon orang-orang yang menolak tentang Tuhan Yesus. Kita bijaksana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita juga berlaku sopan, jangan arogan. Kemudian suka memberi tumpangan, jangan pelit. Murah hatilah memberi tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan tumpangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dengan itu orang-orang akan mengenal bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita adalah saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian cakap mengajar orang. Inilah tadi perlu kita belajar. Sehingga kita menjadi orang yang cakap mengajarkan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Bukan peminum. Bukan peminum maksudnya bukan pemabuk ya. Bukan minum-minum alkohol. Jangan minum-minum alkohol. Kemudian bukan pemarah. Jadi mari kita belajar untuk menjadi orang yang tidak mudah marah. Melainkan kita menjadi orang yang ramah. Selanjutnya kita menjadi pendamai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar melatih karakter kita, membangun karakter kita. Kita bukan orang yang memperuncing keadaan, tetapi kita belajar menjadi pendamai. Kemudian bukan hamba uang. Jadi uang bukan prioritas utama bagi kita, tetapi kita adalah hamba Tuhan yang melakukan kebenaran, yang memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan seorang kepala keluarga yang baik. Kalau dia laki-laki, dia adalah seorang yang kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, yang bertanggung jawab membimbing anak-anaknya, sisi keluarganya untuk mengenal Tuhan. Di ayat yang ke-7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ini syarat-syarat bagi hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, agar kita itu menjadi orang-orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Tuhan. Mari kita bangun karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan mari kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengurapan Allah tetap di dalam diri kita. Dan kita diurapi oleh Tuhan untuk melayani, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan secara kontinu, terus-menerus. Dan kita kemudian mempelajari firman Tuhan. Dan kemudian kita membangun dan melatih diri kita, karakter hidup kita. Sehingga ketika kita berbicara, perkataan kita sesuai dengan sikap dan perilaku kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.